Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fasya Firjatul Sofian. Saya berasal dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan jurusan Desain Komunikasi Visual, memiliki NIM 22011841. Di sini saya berasal dari kelas A dan akan mempresentasikan tentang infografis yang diperuntukkan untuk memenuhi nilai sejarah desain. Tugas ujian akhir semester atau tugas akhir. Langsung saja dimulai. Di sini tema yang saya gunakan ialah Art Deco. Perjalanan kisah Art Deco yang saya masukkan ke infografis bermula dari tahun 1920, di mana pada tahun ini Paris menyediakan atau mengadakan pameran dengan tingkat internasional dan istilah Art Deco mulai diperkenalkan pada tahun 1920 di acara ini atau di pameran ini. Lalu kita lanjut ke tahun 1922, di mana karena adanya pameran yang diadakan di Paris pada tahun 1920, maka si pameran tersebut itu dilirik oleh Art Vogue yang merupakan majalah yang terkenal di era tersebut atau pada era tersebut. Nah, majalah ini memiliki isi yang terinspirasi dari Art Deco dengan nama atau istilah lain, yaitu Art Moderne atau Art Modern kalau misalnya ditranslatein, yang mulai melirik banyak banget orang untuk mencari tahu sekitaran Art Deco ini apa sih. Dan pada tahun 1925 orang-orang mulai mengetahui bahwa Art Deco yang dimaksud dari si Art Moderne majalah Vogue ini merupakan hasil dari pameran atau diperkenalkan itu di pameran tingkat internasional yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1920. Oleh karena itu orang-orang mulai mencari tahu tentang ciri khas dari gaya Art Deco ini dan kira-kira apa aja yang bisa diaplikasikan oleh Art Deco tersebut, gaya Art Deco ini. Kita lanjut ke 1928, dibangunnya bangunan yang dijadikan ikon dari Art Deco ini di Amerika Serikat, lebih tepatnya di NYC atau New York City. Bangunan ini tuh dibangun dengan konsep dan desain Art Deco, dan ini tuh mulai banyak banget menarik banyak perhatian orang karena selain bangunannya yang besar dan artistik atau karakteristik dan estetiknya kelihatan juga, ukiran yang dimiliki dari si bangunan ini juga lumayan unik dan material yang digunakan juga lumayan mewah, yaitu perunggu dan emas. Bukan lumayan lagi, malah ya itu udah mewah banget. Dan si bangunan ini tuh dijadiin ikon dengan nama Geisel. Kita lanjut ke tahun 1929, di mana diadakannya pameran tentang Art Deco yang nge-give atau ngasih possibility kepada orang-orang yang sudah orang Amerika yang sudah mulai membuat karya dengan konsep Art Deco. Jadi mereka bisa memamerkannya di pameran ini dan banyak banget orang yang datang, sehingga si orang-orang tersebut tuh mulai tertarik dengan Art Deco ini, kayak wah banyak banget ya ternyata pameran di pameran ini tuh tentang Art Deco. Dan ini tuh menjadi salah satu cara atau upaya untuk menyebarluaskan Art Deco kepada dunia oleh Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1930, Paris mulai membuka lagi pameran mengenai Art Deco dari yang si karyanya tersebut berasal dari berbagai penjuru dunia ya. Jadi banyak banget orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang submit artnya di pameran Art Deco Paris pada tahun 1930 ini. Nah, dilanjut pada tahun 1932, di sini Radio City Hall itu dibuka di New York City. Radio City Hall itu merupakan teater atau tempat teater yang pada saat itu terkenal banget ngambil konsep dari Art Deco. Nah, di sini tuh konsep yang diambil dari Art Deco ini diaplikasikan di dinding, ornamen, lampu-lampu, hingga desain interior-interior lainnya. Jadi sehingga orang-orang yang pergi ke sana itu mulai pokoknya ngerasa kayak tertarik banget lah. Sampai masuk ke 1937, masuk ke tahun tersebut, di mana pada saat itu pameran tingkat dunia yang gede banget pokoknya itu dilaksanain lagi-lagi di Paris.
dan memposibilitikan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mensubmit karya yang lebih dengan jangkauan yang lebih luas lagi, dimana pada saat itu banyak banget orang-orang yang masukin atau mengsubmit karya-karya mereka yang bahan-bahan yang digunakan oleh mereka dalam penggunaan pengaplikasian Art Deco tersebut udah bisa dibilang lebih niat lagi, yaitu menggunakan kayak bangunan Grisel yang tadi yang dari Amerika Serikat, NYC. Mereka udah mulai menggunakan barang-barang yang niat, yaitu emas dengan material emas atau yang dibikin oleh material yang didasari oleh emas dan juga perunggu, silver, pokoknya udah mulai banyak banget. Dan ini tuh menjadi yang paling besar ya pokoknya tentang Art Deco, pameran terbesar mengenai Art Deco. Tapi sayangnya pada tahun 1940 itu Art Deco ini mengalami keturunan popularitas yang dikarenakan terjadinya Perang Dunia Kedua yang terjadi di pada masa tersebut. Jadi orang-orang mulai beralih pandang ke mereka mulai beralih ke yang namanya minimalis, konsep minimalis. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang kan ya yang namanya udah udah terbebani ya sama oleh perang yang terjadi. Mereka tuh udah nggak mikirin lagi tentang kekayaan, mereka udah nggak mikirin lagi tentang gimana caranya style gue bisa FOMO, bisa FOMO. Maksudnya FOMO itu fear of missing off, atau bisa dibilang juga gimana caranya gue nggak ketinggalan dari yang lain. Enggak sih, maksudnya ketakutan ya, nggak. Jadi mereka udah nggak mikirin, udah nggak FOMO lagi, nggak takut ketinggalan stylish lagi, karena yang satu-satunya mereka pikirin itu gimana caranya bertahan hidup dan nemuin barang yang berguna supaya mereka bisa bertahan hidup pada zaman tersebut atau pada era tersebut. Oleh karena itu konsep minimalis dari dulu sampai sekarang, dari mulai semenjak Perang Dunia Kedua mulai diperhatikan, dan si Art Deco ini mulai tenggelam sampai pada akhirnya pada tahun 1970 sampai 1980-an itu tuh orang-orang mulai melirik kembali lagi dari Art Deco dan mulai mengaplikasikannya ke bangunan-bangunan desain interior seperti meja, laci-laci Gucci kayak gitu-gitu. Ada dipakai lagi ke sana, diaplikasikan lagi. Walaupun nggak lama setelahnya banyak banget istilahnya aliran-aliran baru yang muncul, sehingga mereka mulai yang namanya ngeganti, ya banyak yang beralih lagi lah istilahnya. Cuman istilahnya Art Deco itu nggak ketinggalan begitu jauh seperti apa yang terjadi pada keturunannya itu pada tahun 1940. Orang-orang sempat ngelirik lagi Art Deco, dan Art Deco sempat menjadi sempat menjadi pusat perhatian dalam mazhab desain ini. Oke, sampai situ aja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang diberikan suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.